Anak-anak, kita sekarang akan coba praktek untuk membuat laporan keuangan ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama laporan posisi keuangan ya. Nah, ini kita sudah punya kertas kerjanya atau neraca lajur ya dari Salon Kartika. Membuat laporan laba rugi ya, ini kita isi dulu nama perusahaannya, yaitu Salon Kartika. Nah, ini kita coba buat yang single step ya. Jadi kalau single step berarti kita tidak perlu membedakan mana pendapatan usaha, mana pendapatan luar usaha gitu ya. Karena di sini memang cuma ada satu pendapatan. Selain itu juga bebannya cuma ada satu, yaitu beban usaha. Nah, ini kan yang termasuk dalam beban usaha. Pertama, kita lihat di kolom laba rugi. Oh iya, periodenya tadi belum ya. 31 Juli 2019. Pertama ya, di sini hanya ada satu, yaitu pendapatan salon ya. Jadi sini bawahnya ini ya, pendapatan salon. Nah, kemudian kita masukkan nominalnya sesuai dengan yang ada di kertas kerja. Nah, untuk pendapatan salon, kan kalau pendapatan pasti sebelah kredit ya, kalau bertambah. Nah, di sini pendapatan salonnya 2.350.000. Kita masukkan ke laporan laba rugi. Kita masukkan langsung di sini. Karena cuma satu ya. Kemudian di sini boleh diberi total pendapatan usaha. Boleh langsung gini, soalnya kan cuma satu. Berarti kita lanjut ke beban usaha. Nah, untuk beban usaha ini kan nanti kita lihat di kertas kerja, beban gaji, kemudian ada beban perlengkapan. Ini beban perlengkapan kantor. Kita masukkan beban gaji. Nominalnya nanti aja ya. Kemudian beban perlengkap kita masukkan semuanya. Kemudian tinggal terakhir ini beban sewa. Kalau sudah, kita masukkan nominalnya sesuai yang ada di kolom laba rugi. Beban gaji 250.000. Kemudian beban perlengkapan ini ya, terus ini nominal beban perlengkapan kantor, terus beban penyusutan juga. Kita masukkan semuanya. Kemudian yang terakhir ini beban sewa, kita masukkan juga. Nah, kalau sudah, kita total ya. Kita total semua beban. Ya, ini total dari keseluruhan. Kalau sudah ditotal, jangan lupa diberi garis bawah kayak gini ya. Nah, kemudian kita hitung lagi, kita jumlahkan pendapatan salon nanti ini ya. Kita harus kurangkan dengan total beban usaha ya, untuk mengetahui laba atau rugi. Jadi ingat-ingat, nanti beban itu akan mengurangi pendapatan ya. Kita kasih kurung dulu ya untuk menguranginya. Nah, kayak gini. Jadi ini kalau di Excel kan, nah langsung kayak gini aja ya. Ini kita kurangkan dengan ini, karena ini sudah minus berarti langsung. Nah, kayak gini. Berarti kan ini hasilnya kan tidak minus ya. Jadi keterangannya
di sini adalah laba bersih. Nah, jadi labanya adalah 1.550.000. Kita rapikan dulu ya. Jadi caranya kayak itu tadi ya. Jadi untuk mengetahui laba bersih ini, kita harus menghitungnya dengan cara pendapatan ini dikurangi dengan total beban ya. Anak-anak, kalau sudah kita ketahui laba bersihnya ini, nanti kita bisa ngecek apakah ini benar apa enggak ya. Nah, kalau misalnya kertas kerja kita kan sudah betul. Nah, pasti hasilnya itu sama dengan laba bersih yang ada di kertas kerja. Kita cek ya. Hasilnya apakah sama, yaitu 1.550.000. Nah, ini ya. Kita lihat paling bawah sendiri. Nah, di sini ya, ini yang ini laba bersihnya kita cek. Nah, lurusnya laba bersih di kolom laba rugi. Nah, ini 1.550.000. Nah, berarti sudah betul ya kita ngerjakannya. Nah, sekarang kita lanjut mengerjakan laporan perubahan modal atau ekuitas. Nama perusahaannya tadi Salon Kartika. Tadi periodenya 31 Juli 2019. Kemudian kita isi modal awal. Modal awalnya misalnya ini boleh diberi tanggal, boleh enggak. Jadi terserah. Misalnya modal periode awalnya itu kita anggap Januari ya. Nah, nominalnya ya itu kita bisa lihat dari kertas kerja. Nah, di sini modal, kalian lihat ini yang nomor akunnya 3.100, modalnya itu 10 juta lah. Di kolom neraca ini modalnya 10 juta. Ini kita copy, karena kita pakai Excel, langsung kita copy. Nah, kalau sudah, kita masukkan laba. Tadi perusahaannya kan laba bersih. Nah, kita cek labanya. Labanya tadi 1.550.000. Nah, kemudian privenya kita cek. Di sini ada prive ya, 300.000. Nah, ini. Jadi lihatnya semua dari neraca ya. Yang ada di neraca lajur. Sini kita copy dulu. Sini keterangannya prive. Nah, diingat-ingat ya, tadi prive itu akan mengurangi laba. Jadi, sini keterangannya karena perusahaannya laba, berarti penambahan modal. Ini jangan lupa diberi garis di bawah. Kemudian kita beri kurung ya, karena prive ini sifatnya mengurangi. Nah, untuk penambahan modal ini berarti laba bersih dikurangi sama prive. Nanti hasilnya taruh sini ya. Kita langsung pakai rumus. Nah, kalau sudah,
Di sini keterangannya modal akhir. Per 31 Juli. Ini jangan lupa diberi garis juga di bawahnya. Nah, kita jumlah ya. Jadi modal awal ini kita jumlah dengan hasil ini tadi. Nah, ini ya. Jangan lupa setiap di bawah total tadi kayak laporan laba rugi diberi garis 2 di bawahnya ya. Nah, ini ya. Jadi modal akhirnya diketahui 11.250.000. Nah, selanjutnya kita lanjut ke laporan posisi keuangan ya. Kita isi nama perusahaannya. Salon Kartika. Periodenya 31 Juli. Nah, ini ya, kita mau buat yang sekuntro. Jadi menyamping kayak gini. Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, kita lihat dari kolom neraca ini yang termasuk aset lancar. Nah, ini ya. Kas, biasanya sudah urut. Biasanya yang paling awal itu pasti aset lancar. Kita bisa lihat dari nomor akun ya. Kas, piutang, terus sewa, ini perlengkapan salon, perlengkapan kantor. Nah, berarti ini aset lancarnya. Kemudian aset tetapnya peralatan salon. Ini ya. Ini peralatan salon. Kemudian ada akumulasinya juga di sini 50.000. Masukkan. Sini aset lancar. Langsung kita masukkan nomor akunnya dulu ya. Jadi ini sudah urut nomor akunnya. Kas, piutang, sewa, perlengkapan salon dan kantor. Kita masukkan. Nah, kalau sudah, kan di bawahnya sini juga nggak ada ya. Kalau sudah, kita masukkan nominalnya. Lihat di neraca ya. Sini, nah ini. Kita masukkan. Kalau sudah, kita total aset lancar. Nah, total aset lancar kita isi dulu ya. Nah, kayak gitu ya, kita rapikan dulu ini. Kalau sudah, kita ke aset tetap. Sini aset tetapnya tadi ada peralatan salon aja ya. Cuma satu. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan salonnya juga. Nah, setelah itu kita masukkan nominal peralatan salonnya 3.500.000. Kalau sudah, kita masukkan nominalnya akumulasi. Ini taruh sini. Kemudian kita kan mau menjumlah ini ya. Jangan lupa beri garis setiap kita mau menjumlah, garis di bawahnya kayak gini. Sini karena cuma ini aja kan, langsung sini total aset tetap. Kalau sudah, kita rapikan dulu ya, kurang spasi. Kalau sudah kayak gini kan nanti untuk total aset tetap ini kan peralatan salon dikurangi sama akumulasi penyusutan peralatan salon ya. Nah, berarti ini harus dikurung dulu ya, atau diberi tanda kurang. Nah,
Kalau sudah kayak gini, kita jumlahkan peralatan salon dikurangi akumulasi penyusutan. Ini hasilnya, kemudian jangan lupa diberi garis di bawahnya. Jadi di bawahnya ini nanti total aset. Nah, total aset ini berasal dari total aset lancar dengan total aset tetap. Nah, sudah ini hasilnya. Jangan lupa di bawahnya diberi garis 2. Kayak gini. Sudah. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Kita lihat di kertas kerja utang. Nah, utangnya cuma 1 ya. Yang ada itu adalah utang usaha, berarti itu kan termasuk dalam utang lancar. Kalau misalnya kalian mau menulisnya kewajiban lancar juga nggak apa-apa, sama saja. Sini utang usaha. Nah, nominalnya tadi 350. Ya, lihatnya dari neraca ya. Langsung kita masukkan sebelah sini, soalnya cuma 1, kita nggak perlu menjumlah. Kemudian modal kita masukkan bawahnya. Nah, di sini kalau misalnya ada keterangan yang punya misalnya EV, berarti modal EV. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangannya, berarti kalian boleh catat modal aja kayak gini ya. Nah, modal di sini nominalnya berasal dari laporan perubahan modal ini ya. Nah, di sini untuk modal akhirnya ini 11.250 kan? Ya. Jadi ini yang kita masukkan ke laporan posisi keuangan atau neraca. Langsung kita masukkan. Nah, kalau sudah di sini dan ekuitas. Ini kita jumlah ya. Nah, jumlah total utang sama modal. Nah, kalian bisa lihat kan? Di sini total antara aset ya, jumlah antara total aset dengan total kewajiban dan ekuitas sama. Nah, ini berarti sudah betul ya. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai laporan keuangan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih.